Sobat Youth dimanapun engkau berada, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita ya. Jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Sabtu ini, tanggal 22 Januari 2022. Adapun tema sate kita hari ini adalah orang baik dan orang jahat. Terambil dari Ester pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Teman, dalam sebuah persidangan tuh, alat bukti merupakan patokan atau parameter yang harus ada. Sah atau tidak sah suatu perkara tergantung kepada alat bukti yang ada. Dalam KUHP pasal 184 ayat 1 telah dicantumkan kriteria alat bukti yang sah, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti hanya memperkuat kesaksian yang dibuat oleh seseorang. Dengan menghadirkan dua alat bukti dalam persidangan tersebut, siapa yang benar dan siapa yang salah akan segera diketahui kebenarannya. Teman, Ester yang mengundang Raja Ahasiweros dan Haman dalam jamuan makan ingin memohon belas kasihan raja atas ketertindasan bangsanya. Ia akan memanfaatkan jamuan itu untuk mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya kepada raja, sekaligus membongkar muslihat Haman yang ingin membinasakan orang-orang Yahudi. Di sini kita melihat bahwa jamuan makan hanyalah strategi Ester untuk menyenangkan hati raja. Teman, dalam suasana hati yang tenang dan gembira, Ester berharap raja dapat melihat persoalan dengan jelas. Ternyata pengaduan Ester membuat raja naik pitam terhadap Haman. Kemarahan raja semakin meluap ketika melihat sikap Haman yang dianggap kurang bermoral. Kesalahan Haman semakin menjadi berat saat salah seorang sida-sida yang bernama Harbona melaporkan bukti kejahatan Haman kepada raja. Kemarahan raja pada akhirnya membuat Haman digantung pada tiang sula buatannya sendiri. Teman, dalam pengadilan, orang benar tidak akan takut menghadapi proses peradilan. Karena pengadilan akan menjadi wadah bagi setiap orang untuk mencari dan menemukan kebenaran dan keadilan sejati. Demikian pula dengan orang percaya sepatutnya kehidupan sehari-hari menjadi kesaksian dan bukti nyata akan kehadiran anugerah dan karya keselamatan Allah di dalam kehidupannya. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila kita mau hidup takut akan Allah. Tuhan memberkati. Hai guys, itu tadi satu kita hari ini. Yuk mari kita sama-sama belajar untuk hidup menjadi kesaksian serta bukti nyata dari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dan mari kita juga belajar untuk hidup takut akan Tuhan ya guys. Nah, untuk menutup satu kita hari ini, yuk mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di kerajaan surga, ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan terhadap kami hari ini ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau belajar untuk hidup menjadi bukti nyata dari kebesaran kasih-Mu, dari kehadiran-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Dan kami juga mau belajar untuk hidup takut akan Tuhan ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus membantu kami, Engkau yang juga menyertai kami dan memberkati kami selalu ya Tuhan. Kiranya ya dalam saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah guys, jangan lupa besok kita akan ada ibadah online di channel ini. Jadi teman-teman jangan lupa ibadah ya.
Dan jangan lupa, hari Senin kita akan ada saat teduh bareng lagi di channel ini. Yuk kita bagikan materi saat teduh kita ke teman-teman kita yang lainnya, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Nah guys, kalian punya pergumulan, kalian juga punya pertanyaan, langsung aja kalian DM ke Instagram kita di Youth Kekanaan, dan jangan lupa juga untuk dengerin podcast kita. Nah, yang gak kalah penting, jangan lupa hari ini kita akan ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Untuk linknya nanti akan di-share di grup WA ataupun grup lain teman-teman. Have a blessed weekend. Tuhan Yesus memberkati.